saya Immanuel Patandian dengan NIM 2402110600004 dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan codingan untuk algoritma merge sort secara ascending. Jadi pada bagian pertama ini kita memasukkan library IOStream pada umumnya pada C++, yang dimana fungsinya ketika kita menggunakan sin dan siat nanti dia terdapat dalam library ini. Kemudian kita using namespace std sehingga fungsinya ketika kita menggunakan sin dan siat nanti kita tidak perlu menggunakan std lagi. Jadi sudah ada variabel globalnya. Nah, kemudian pada bagian ini kita membuat sebuah fungsi bernama merge ascending dan terdapat parameter di dalamnya, di mana fungsi ini tujuannya untuk menggabungkan dua bagian terurut dari array menjadi satu bagian terurut secara ascending. Jadi di sini ada array, tipe datanya adalah integer. Ini untuk array utama tempat data disimpan. Kemudian ada ini in left, indeks awal dari bagian kiri, tipe datanya integer, namanya left. Kemudian ini ada mid, tipe data integer, dan ada right untuk bagian kanan, tipe data integer. Nah, di sini juga ada kondisinya, prakondisi. Kemudian di sini ada inisialisasi indeks dan buffer sementara, di mana untuk yang ini pada bagian ini i ini menunjuk elemen sekarang di bagian kiri, jadi dimulai dari left. I itu untuk inisialisasi variabel i ini untuk inisialisasi nilai dari bagian kiri left. Nah, dan untuk j ini merujuk pada bagian sebelah kanan, mid ditambah 1. Nah, dan untuk variabel term tipe data integer, di mana array ini adalah sebuah array yang panjangnya adalah 100. Ini sebenarnya array sementara untuk menampung hasil gabungan dari seluruh nilai sebelum disalin kembali ke array yang sebenarnya. Jadi untuk nilainya ini dari 0 dulu. Nah, kemudian pada bagian line ke-8 ini kita akan melakukan sebuah perulangan loop utama penggabungan, di mana selama kedua sisi masih punya elemen tersisa, jadi kita akan membandingkan i dan j, elemen bagian kiri dan elemen bagian kanan. Kita akan memasukkan elemen yang lebih kecil ke term k dan dijumlahkan terus. Kita menaikkan indeks pakai i++ atau j++ dan k++. Nah, hasil dari term ini berisi elemen dari kedua sisi dalam urutan menaik. Jadi ini merupakan algoritma dari secara ascending dari merge sort-nya. Jadi kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Jika arraynya yang terkecil, maka dia akan berpindah memperbarui arraynya. Jadi dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, pada bagian ini kita akan menyalin sisa elemen. Jika misalnya salah satu elemen dari antara kiri atau kanan itu habis duluan. Nah, misalnya kalau bagian kanan itu habis, tapi ada sisa bagian kiri, maka bagian kiri itu akan tersalin, tersisa. Jadi setelah dibandingkan di bagian kanan dan kiri, dan misalnya bagian kanannya habis duluan, maka bagian kiri akan mengisi sisa nilai yang belum tersisa. Begitupun sebaliknya. Jika bagian kiri ini habis, maka yang tersisa, maka yang akan nilai akan diberikan tersisa itu bagian kanan. Seluruh nilai dari variabel i itu akan disalin semuanya kanan. Nah, ini kondisi ini hanya terjadi salah satu. Jadi hanya salah satu saja yang terjadi. Nah, kemudian pada bagian perulangan ini kita akan menyalin kembali hasil sisa term, hasil dari variabel term ke array. Tadi kan kita telah membuat variabel sementara ya, array sementara. Nah, sisanya itu akan kita salin langsung ke array yang bernama array. Nah, dan dia akan termasuk ke dalam segmen dan menjadi terurut secara ascending. Kemudian di sini ada fungsi rekursif. Jadi fungsi ini jadi inti pada bagian ini tuh membagi array jadi potongan-potongan kecil lalu menggabungkannya. Nah, dari kasusnya ini, if left lebih dari sama dengan right, maka return. Artinya jika hanya 0 atau satu elemen, jadi ketika dibagi dua datanya, jika hanya tersisa satu elemen atau tidak ada elemen lagi, maka dia akan menurunkan elemen tersebut. Kan hanya satu elemen, dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ketika angkanya ganjil ya, dia tidak dibandingkan dengan siapa-siapa, jadi dia di return, diturunkan.
Nah, langkah rekursifnya itu hitung mid. Jadi kita menghitung mid di tengah, kita menghitung nilai yang tengahnya ini, yang bagian kiri tambah bagian kanan, kemudian ini bagi 2. Nah, kemudian kita urutkan dari bagian kiri. Biasanya bagian kiri itu yang lebih banyak nilainya daripada yang bagian kanan. Nah, kemudian urutkan bagian kanan, lalu kita gabungkan kedua bagian yang sudah terurut, merge ascending. Seperti itu. Kemudian pada bagian in main ini, setelah kita membahas seluruh fungsi yang ada, kita masuk ke dalam bagian in main utama, file utama, di mana kita akan menginputkan dan mengoutputkan nilai. Nah, jadi pada bagian ini kita mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data integer n. Di sini hanya bagian hiasan saja, nilai 31 dan 32. Kemudian user akan memasukkan nilainya nanti, nilai value-nya untuk n nanti. Nah, kemudian kita memanggil array data n, dan dimana ini adalah perulangannya. Dia akan user akan memasukkan datanya secara berulang sesuai dengan apa yang diinputkan di sini. Jadi misalnya user memasukkan 5, maka ini akan terulang sebanyak 5 kali. Indeksnya mulai dari 0 sampai 4. Tetap jumlahnya 5. Nah, kemudian di sini akan memanggil kembali fungsi yang telah kita buat sebelumnya, sebelum fungsi in main ini. Dan dia akan melakukan langkah-langkah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Langkah-langkah pengurutan seperti yang sudah dijelaskan di luar fungsi in main ini. Kemudian dia akan mengutipkan hasil, dan dia akan mengurutkan hasilnya, memberikan output perulangan, di mana hasilnya itu dipisahkan dengan tanda pisah dan dilakukan secara ascending. Coba kita execute kepada. Nah, ini secara ascending kita masukkan jumlah data, misalnya 7 data, 78, enter, 90, enter, 67, enter, 89, enter, 76, enter. Nah, setelah diurutkan, ini hasil yang keluar. Jadi hasil diurutkan dari secara ascending, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi di sini ada 7 data di mana hasilnya dijabarkan seperti ini: 67, 76, 77, 78, 89, 89, dan 80 dan 90. Baiklah, demikian untuk algoritma secara ascending. Dan kemudian sebenarnya untuk jika secara descending dari besar ke terkecil, itu hanya sama saja dengan pola seperti ini, hanya saja pada bagian ini, pada bagian utama ini, fungsi ini, di mana kita membandingkan dari data dari yang terkecil hingga yang terbesar. I itu kan dari kiri, I itu kiri, J itu yang kanan. Nah, maka kita akan membandingkan datanya dari yang terbesar dan ke terkecil dengan mengganti pada bagian ini. Jadi array I lebih besar dari array J. Nah, dan kemudian namanya saya rasa tidak masalah, source descending. Kemudian kita execute. Nah, dan ini kita masukkan jumlahnya 7. Kita masukkan data sembarang. Nah, dan di sini datanya diurutkan secara descending, artinya dari besar ke terkecil. Kita hanya mengubah parameter pada bagian ini saja, gimana kondisinya akan berubah ketika data yang terbesar, array I, ini lebih besar dari array J yang pada bagian sebelah kanan. Maka dia otomatis akan mengurutkan yang terbesar ke terkecil. Seperti ini, saya memasukkan jumlah data 7 data yang akan diinputkan. Maka hasil yang keluar adalah yang paling terbesar, itu 89, 78, 67, 49, 45, 42, dan 12. Kurang lebih seperti itu dari saya untuk penjelasan algoritma merge sort secara ascending dan descending. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.